Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solehah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai surat At-Takasur beserta isi kandungannya. Surah At-Takasur beserta terjemahannya. Terjemahannya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat 3, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat 4, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat 5, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat 6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat 7, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan ayat yang terakhir, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Potongan surah At-Takasur beserta terjemahannya. Surah At-Takasur. At-Takasur artinya bermegah-megahan. Apa sih anak-anak bermegah-megahan itu? Ya anak-anak, bermegah-megahan artinya yakni berfoya-foya, bersenang-senang. Surah At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Surah At-Takasur termasuk surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Termasuk surah Makkiyah. Nama At-Takasur diambil dari lafadz At-Takasur yang terdapat pada ayat pertama, yakni Alhaakumut Takatsur. At-Takatsur diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Asbabun nuzul surat At-Takasur ataupun sebab-sebab turunnya surat At-Takasur diturunkan berkenaan dengan adanya sikap saling bermegah-megahan dan menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunan yang dimiliki oleh dua kabilah Ansor. Asbabun nuzulnya yakni seperti apa sih anak-anak? Sebab-sebab turunnya surat At-Takasur. Asbabun nuzulnya yakni menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan ayat ini turun karena ada dua kabilah Ansor, yakni Bani Haritsa dan Bani Haris, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian memiliki jagoan segagah dan secekatan si Fulan? Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah gugur dengan mengatakan kuburannya. Jadi anak-anak, isi kandungan dari surah At-Takasur yakni ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup. Karena apa? Mereka bermegah-megahan sehingga ibadah kepada Allah sampai terlalaikan. Secara garis besar, pokok kandungannya yakni tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan. Yakni bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga apa anak-anak? Menyebabkan seorang manusia tersebut lalai dari tujuan hidupnya, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Allah akan mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial. Jadi anak-anak, dalam surat At-Takasur ini memberikan peringatan kepada manusia yang hidup untuk tidak bermegah-megahan dan tidak menyombongkan diri. Karena apa anak-anak? Hidup di dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal abadi itu adalah di akhirat. Kita tidak sepatutnya untuk sombong, untuk bermegah-megahan di dunia ini. Karena yang patut untuk sombong yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memiliki seluruh alam ini beserta isinya. Allah menjelaskan bahwa kelak di akhirat
Allah akan menyediakan tempat bagi mereka, yakni neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Di akhir surah, Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat, nanti manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan ketika di dunia itu. Pokok-pokok isi kandungan yang pertama, surah At-Takasur mengungkapkan tentang perilaku orang yang membanggakan kemewahan dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Jadi, dalam surat At-Takasur ini tentang seseorang, perilaku manusia yang dia bangga sekali memiliki banyak limpahan uang. Padahal, limpahan dunia ataupun limpahan uang itu hanyalah sementara. Yang kedua, yakni orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi. Padahal, kehidupan dunia adalah bersifat sementara dan kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang dimiliki serta yang mereka banggakan di dunia. Jadi anak-anak, padahal di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Hei si fulan, hartamu kamu gunakan apa ketika di dunia? Kita akan diminta pertanggungjawaban ketika di akhirat. Maka anak-anak, ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita memiliki harta yang berlimpah, sebaiknya kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara bersedekah, berinfak, dan sebagainya. Jangan sampai kita memiliki harta yang banyak malah menyombongkan diri, sombong terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini saya mempunyai uang yang begitu berlimpah. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak, karena kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara. Pokok yang ketiga, surah At-Takasur menjelaskan tentang ancaman siksa, yakni berupa neraka, tempat bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta, sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki, kelak akan berada di neraka Jahim. Kita sudah belajar mengenai pokok-pokok isi kandungan surat At-Takasur. Hal ini kita dapat mengambil hikmah akibat dari perbuatan tercela yang diungkapkan dalam surah tersebut, yakni yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. Yang kedua, memiliki pola hidup yang sederhana tapi bermartabat. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup, karena harta kekayaan itu hanyalah bersifat sementara. Dan yang keempat, harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah. Yang kelima, bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Jadi anak-anak, ketika kita mencari harta, kita harus tahu apakah harta itu halal ataupun haram. Maka anak-anak, ketika kita mencari harta, janganlah sampai kita mencuri ataupun mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Na'udzubillah ya anak-anak. Maka kita harus mencari harta dengan yang halal, karena Allah itu suka kepada orang-orang yang baik. Yang nomor 6, mencari harta yang halal dan baik adalah bersifat wajib. Yang terakhir yaitu menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ketika kita memiliki harta, janganlah senang-senang dahulu. Kita akan diminta pertanggungjawaban besok di akhirat. Apakah hartamu itu sudah kamu gunakan dengan jalan yang baik ataupun tidak? Kata Mutiara, dari surat tersebut, Allah mencintai orang yang hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dan hemat. Maka anak-anak, dari kata Mutiara ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita memiliki harta yang begitu banyak, begitu berlimpah, janganlah kita berlebih-lebihan. Dan jangan juga kita hemat. Hemat dalam artian yaitu pelit. Tidak berlebihan dengan cara tidak menghambur-hamburkan uang, tidak berfoya-foya terhadap uang yang kita miliki. Janganlah sampai kita hemat ataupun pelit dengan cara tidak mau membantu tetangga kita yang sedang kesusahan. Na'udzubillah ya anak-anak. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai surah At-Takasur. Semoga kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari isi kandungan surah At-Takasur tersebut. Sekian dari Bu Inaya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.